Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Oke, perkenalkan nama saya Victor dan Fibriano. Sebelum mulai pembelajaran, saya akan absen dulu ya. Atas nama Bella, terus Najat, Gea, terakhir Andin. Hadir. Oke, sekarang kita akan belajar tentang teori Thorndike. Ada yang tahu teori Thorndike itu apa? Saya tahu Pak, hubungan antara stimulus dan respon. Ya, betul sekali Naja. Teori Thorndike itu disebut koneksionis. Apakah ada yang berpendapat lain? Saya izin menambahkan Pak, jadi teori Thorndike itu ketika seseorang diberi respon dan diberi stimulus, dan ketika hubungan itu semakin kuat jika diulang-ulang atau terus dilatih. Ya, bagus pendapat dari Bella. Jadi teori Thorndike itu ada 3. Yang pertama itu ada hukum kesiapan, hukum latihan, dan akibat. Oke, coba kamu ya bisa beri contoh untuk hukum kesiapan. Jadi hukum kesiapan Thorndike itu menyatakan bahwa belajar itu akan efektif jika individu itu sudah siap secara mental dan fisik untuk belajar. Contohnya, sebelum mengajar aljabar, guru tuh harus tahu siswanya udah bisa materi aritmatika dasar apa belum. Pak, saya tahu hukum latihan. Hukum latihan merupakan semakin sering suatu respon atau stimulus diulang atau dilatih, maka hubungannya akan semakin kuat. Contohnya yaitu semakin sering bermain piano akan membuat unggul dan terampil karena latihan akan membiasakan diri. Ya, benar sekali. Dan yang terakhir itu hukum akibat. Ada yang bisa jelasin? Saya Pak, hukum akibat itu tindakan yang memberi hasil positif akan memperkuat kebiasaan itu, sedangkan hasil negatif akan melemahkannya. Contohnya, karyawan yang dapat bonus karena bekerja dengan baik, maka ia akan termotivasi untuk mempertahankan kinerjanya. Namun, apabila ia ditegur karena terlambat, maka ia akan datang tepat waktu di kemudian hari. Oke, jawaban yang bagus. Kalau begitu berarti kalian sudah siap untuk belajar. Nah, ini tuh sesuai dengan law of readiness, yaitu belajar akan berhasil jika siswa sudah siap untuk menerima pelajaran. Apakah kalian sudah siap? Iya Pak. Oke, nah kemarin kan kita udah belajar menggunakan kosakata baru. Nah, sekarang coba Bella, kamu beri contoh dengan kata beautiful. Contohnya, my mother is a beautiful woman. Nah, sekarang coba pakai kata tall. My brother is tall. Oke. Jadi kesimpulannya, Kesimpulannya, kalau kita terus berlatih berulang-ulang itu menerapkan law of exercise, di mana pengulangan ini bisa menguatkan kita pada keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan kita. oke, benar sekali, bagus. Bagus sekali jawaban dari Bella. Kita beri pas dulu. Oke, itu adalah contoh dari law of effect. Hasil belajar kalian yang menimbulkan perasaan positif, semangat belajar kalian akan meningkat. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran hari ini? Jadi law of readiness itu kita harus siap dulu sebelum kita mulai belajar. Law of exercise itu kita harus rajin-rajin berlatih agar terus berkembang. Dan law of effect, belajar harus menyenangkan agar kita semangat. Jadi belajar bukan cuma tentang hafalan, tetapi juga tentang kebiasaan dan perasaan positif. Tahu nggak? Katanya guru matematika baru itu killer parah.
Guru matematika orang pelajarannya hari-hari aja udah bikin muak. Soalnya gurunya. Sumpah ya, terus katanya guru yang baru ini gila. Saya belum lihat langsung. Jangan mengalami dulu. Iya benar. Iya. Mana-mana pun itu udah jadi masalah yang nasional. Iya. Dia mau gempa bumi mau sing dulu tetap datang dia Setuju aku. Tapi kita jadwalnya kapan? Di sini kan? Di sini kan? Mampus. Sama dia, sama guru baru. Kita udah ada guru baru. Di sini kalau bulan gimana? Kira-kira bakal seru nggak ya? Kayaknya perlu sih. Kayaknya enggak sih. Iya sih. Kayaknya gitu sih. Oh iya, mana ada ya? Selamat pagi teman-teman, hari ini kita belajar matematika dengan cara yang lebih fun ya. Tapi sebelum itu, dua orang yang di belakang boleh maju ke depan. Tenang guys, kita mulai dari game dulu ya, biar otaknya panas duluan. Jadi ini ada puzzle angka untuk kelompok. Jadi nanti yang bisa nyelesain nanti dapat hadiah dari saya. Apa tuh hadiahnya? Ada dong. Ada dong. Nanti ya. Satu. Apa tuh? Nggak boleh. Muhammad. Pas dia agak bilang nggak boleh. Nggak boleh. Ini lebih bagus nih. Udah selesai, aku udah selesai. Bu, ini seru banget. Sumpah kita sebelumnya matematika nggak tegang kayak gini loh. Itu nggak Iya, ternyata nggak pernah pakai game kayak gini matematika ya. Ini panas sih bu. Iya, ternyata matematika tuh nggak setegang itu sih. Tapi mungkin karena dia. Oh, ini kurang ajar Pak, kurang ajar banget Pak. Waduh, pantesan nih guru sebelumnya dia balik marah. Nah guys, jadi sebenarnya matematika itu bisa jadi teman kalau kalian mau coba dan mau improve skill selanjutnya. Ini guys. Kenapa gimana? Oh, udah dikumpulin. Itu. Oke. Siapakah yang menang? Oke, jadi saya sudah menentukan pemenangnya dan pemenangnya adalah, penasaran nggak? Masalah dengan siapa tuh? Saya. Siap. Hitung dulu, 1, 2, 3. Belva adalah pemenangnya. Senang sekali Belva bisa menjawab puzzle-nya dengan sangat terapi. Terima kasih, Bu. Jadi untuk hadiahnya, Iya ada. Iya tadi ada. Oh, iya. saya, kamu dapat payung dari saya. Bisa diambil. Kita nggak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini kamu juga hebat. Sebenarnya kamu bisa cepat tanggap ya. Cuma kurang percaya diri sedikit aja. Kalau misal di lain waktu kamu bisa improve skill, kamu kayaknya bisa ngalahin Belva loh. Sebenarnya bisa sih, Bu. Cuman ya baru kali ini sih matematika nggak semenegangkan itu. Ya, lain kali kita coba lagi ya teman. Oke. Oke, jadi sekian pelajaran matematika untuk hari ini. Kalian boleh pulang setelah ini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kita main lagi ya. Seru juga ya guys, ternyata kita harus bilang sama kelas lain kalau Bu Vida itu semenyenangkan itu. Iya, kalian belum semua.
Iya sih. Kan makanya jangan makan gosip dulu. Iya benar. Sekarang aku malah jadi inget senyumanku. Nah, daripada ketakutan. Jadi matematika terasa seru gak sih? Iya benar. Lebih oke lah. Lebih better gak sih dari sebelumnya? Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membuat video tentang implementasi teori seminar. Saya Elsa Wani Kristiani dengan NPM terakhir 0138. Saya sebagai Nina. Dan teman-teman saya Giza Aura dengan NPM 0026 sebagai Gina. Saya Sunyata Pikala Lisa dengan NPM 0077 sebagai ibu guru. Saya Nurisa Sajana dengan NPM 0130 sebagai saksi. Selamat menonton. Males aku capek. Kalau kamu mau bantuin nanti cepat selesai ya. Nanti kita bisa main kapan sama bukunya. Kan ada yang masih ada kamu sama salsa. Nanti aja deh. Wah, kelasnya masih berantakan ya. Siapa yang membantu kelas ini? Oh Nina, kamu harus tanggung jawab ya. Kamu harus membantu kelas. Dan untuk konsekuensinya kamu tidak boleh ikut kuis hari ini ya. Hah? Gak boleh nulis Bu. Padahal aku suka banget sama kuisnya. Itu sudah aturan ya. Kamu belum bisa menunjukkan. Bu Rina memberikan punishment ringan. Menurut Skinner, hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, tidak kamu juga. Ayo harus di depan. Oke. Nah, yang kedua siapa yang bisa menjawab? Oke, satu maju. Wah, bagus. Salsa dan Dina, kalian mendapat poin yang penuh. Tadi seru banget loh kuisnya, tapi sekarang masih bisa. Iya, aku bisa bilang. Besoknya aku mau bagi lagi. Biar bisa ikut kuisnya. Nah, itu sangat kamu Dina. Jadi kalau kamu mau berprestasi dengan kajian, ibu akan kasih kamu dengan disiplinan dan kamu boleh ikut spesial. Serius Bu? Terima kasih ya Bu. Sekarang, Bu Rina memberikan reinforcement positif, menjanjikan hadiah agar Nena lebih termotivasi untuk berubah. Oh, Dina masih banget nih. Perubahan. Iya dong. Aku nggak mau diubah sama Bu Dina. Aku juga pengen tambah lagi sama Bu Dina. Wah gitu dong, kalau kita semua kompak, kelas jadi bersih, belajar juga jadi enak. Wah, kelasnya bersih banget sih. Oh, sekarang untuk salsa, Dina, terutama Nina, kalian ikutan lagi poin yang
Iya, nggak tahu. Good morning everyone. Good morning Miss. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, tapi ada yang beda nih. Apa itu? Kita akan menerapkan teori Brunner, yaitu discovery learning. Pengertiannya, jadi siswa itu nanti didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Jadi saya hanya memberikan kesempatan. Jadi kalian akan menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang kalian jumpai di kehidupan. Langsung aja, ada 3 tahap ya. Ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif, nanti kalian belajar fokus pada tindakan fisik atau pengalaman langsung dengan objek nyata. Jadi kita belajarnya learning by doing. Saya kasih contoh ya. Coba kalau saya lagi gini, ya, coba dibuat kalimat. She is reading a book. Betul. Kalau saya lagi gini, jawabannya ya betul, she is walking, she is reading a book. Itu melalui tindakan ya. Selanjutnya ada tahap ikonik nih. Tahap ini pengetahuan disajikan melalui representasi visual seperti gambar, diagram, atau model. Nah, ada gambar nih. Coba deskripsiin. Coba dicontohin dulu. Gambar yang cowok apa itu? The boy is running. Selanjutnya Alex coba jawab. She is cooking, betul. Tahap terakhir ada tahap simbolik. Tahap ketiga ini individu memahami dan manipulasi simbol-simbol abstrak. Tidak ada tindakan, tidak ada gambar, hanya bahasa. Selanjutnya ada kalimat. Coba diperhatikan teman-teman. Pola dari kalimat itu apa aja? Coba sebutin subjek, to be, habis itu verb ing, betul. Kalau subjek to be verb ing namanya present continuous. Betul. Jadi kita belajar tentang present continuous. Pembelajaran hari ini, jadi kita belajar tentang present continuous dan kita menerapkan teori Brunner, yaitu discovery learning. Untuk tugasnya kalian membuat 10 kalimat menggunakan present continuous ya. Oke, thank you everyone. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Sebelumnya, kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Fahmi Amhar, NPM 139. Saya Anika Farid Musa Izati, NPM 0020. Saya Fiana Syanatriani, NPM 0136. Saya Aina Nabila dengan NPM 0194. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Dan oke, hari ini kita akan membahas mengenai komponen lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan tinggal balik. Nah, komponen lingkungan hidup itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah
Nah, oke, kalau sudah paham, saya akan memberikan tugas pada kalian. Nah, carilah gambar ekosistem. Nah, ini nanti itu ya, kita akan bahas di minggu selanjutnya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Nah, oke, kan minggu kemarin Ibu sudah kasih tugas kalian buat mencari gambar ekosistem. Nah, ini salah satu contohnya kayak gini. Nah, kan kemarin kita udah bahas tentang komponen lingkungan hidup. Nah, masih ingat kan? Masih. Nah, komponen lingkungan hidup itu ada berapa? Dua. Apa aja? Biotik dan anaerobi. Oke. Nah, biotik itu yang kayak gimana? Yang itu. Nah, contohnya apa aja? Kanguru. Nah, terus siput. Ya, terus nih. Terus Burung. Oke. Ini Jamur. Nah, oke. Tuh. Yang kedua apa? Biotik. Nah, ini yang kayak gimana? Penyamari. Nah, apa aja sebutin? Air. Terus terus sama sinar matahari. Ekosistem itu adalah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kenapa bisa gitu? Karena nih kita lihat ya, kan air nih, ada kanguru, ada katak, ada siput, ada rumput. Nah itu tuh berhubungan timbal balik semua itu, karena rumput nanti membutuhkan air, kanguru membutuhkan air, katak membutuhkan air, dan siput membutuhkan air, jamur juga membutuhkan air. Terus tumbuhan juga itu membutuhkan air. Nah, tumbuhan juga butuh yang namanya sinar matahari untuk fotosintesis. Oke, sekian materi hari ini cukup ya. Udah paham semuanya? Oke, oke. Ibu guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teori Arsubel menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengenal teori dasar Gestalt dalam psikologi pendidikan. Teori Gestalt berasal dari pemahaman bahwa manusia cenderung memandang dan melihat informasi sebagai satu kesatuan yang utuh ingin memperhatikan bagian-bagian kecil di dalam. Ini menegaskan bahwa keseluruhan memiliki makna yang lebih besar daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membaca intensif. Apa yang sudah kalian ketahui tentang membaca intensif? Memahami teks secara menyeluruh, baik, menganalisis bacaan secara kritis. Oke. Nah, selanjutnya kita tidak akan belajar tentang membaca intensif melalui teks, tapi melalui gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Manusia lagi ya, terus mengejar ilmu. Dari semua benda-benda gambar di atas, apa makna dari gambar tersebut? Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Gambar itu tuh kayak ngasih pesan kalau nyari ilmu itu bisa buka jalan kemana aja, bahkan sampai ke luar negeri. Terus anak yang lagi lari itu kayak tunjukin simbol usaha kita sebagai siswa atau mahasiswa. Terus untuk pesawat, buku-buku itu tuh kayak nunjukin
kalau semua peluang besar itu datangnya memang dari belajar. Menurut saya, hal itu menunjukkan bahwa ilmu itu perlu belajar secara sungguh-sungguh karena pengetahuan itu dapat membawa kita menuju kesuksesan. Dan anak yang lagi berlatih itu menggambarkan semangat menuntut ilmu dan dua dan lain-lainnya menunjukkan bahwa pendidikan mampu membuka pengalaman baru. Oke, jawaban kalian berdua benar semua ya. Selanjutnya, coba kalian berdiskusi tentang gambar ini. Lalu kalian buat paragraf deskriptif berdasarkan gambar yang sudah. Terus apa yang kalian pelajari? Apa yang kalian bisa ambil pelajaran dari gambar tersebut dari hasil diskusi kalian? Setelah kalian berdiskusi, kalian silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang gambar tersebut. Baik, kami mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tentang target deskriptif berdasarkan gambar tangan memegang bumi. Gambar ini tuh kayak semacam bilang kalau nasib bumi sebenarnya itu ada di tangan kita. Dua tangan yang megang bumi itu tanda tanggung jawab manusia, dan tunas hijau di atasnya jadi simbol harapan. Matahari, awan, hewan, dan pepohonan diingetin kalau seluruh alam bergantung sama cara kita merawat lingkungan buat masa depan. Nah, dari gambar itu kita belajar pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, merawat bumi, dan bertindak bijak agar kehidupan di masa depan tetap terjaga. Baik, anak-anak, terima kasih. Sekian kelas kita hari ini. Terima kasih, Bu. Dari kegiatan pembelajaran tadi, bisa kita lihat kalau teori belajar Gestalt menekankan bahwa siswa memahami sesuatu sebagai satu kesatuan, bukan bagian-bagian kecil yang terpisah. Ketika siswa diminta menafsirkan gambar, tiap kelompok melihat pola dan maknanya secara berbeda sesuai pemahaman mereka. Ini menunjukkan bahwa persepsi tiap individu terbentuk dari cara mereka menggabungkan elemen-elemen visual menjadi satu makna utuh. Melalui aktivitas ini, siswa belajar bahwa memahami informasi itu bukan sekedar melihat detailnya saja, tapi menangkap keseluruhan makna yang muncul dari bentuk, pola, dan hubungan antar bagian. Hey guys, deadline mata pelajaran IPA besok kan ya yang media pembelajaran. Kalian udah baca materinya belum? Tentang perubahan wujud benda kan? Aku sih udah, tapi belum ngerti. Ya udah, kita bahas aja pelan-pelan bareng dari yang paling dasar dulu aja ya. Oke. Kalau aku nggak salah, perubahan wujud benda itu ada mencair, membeku, menguap, apa lagi ya? Ada mengembun sama menyublim juga. Nah, berarti kita udah tahu kan jenis-jenisnya, ada dasarnya buat kita. Coba pikirin secara singkat ya. Jadi, benda itu bisa berubah wujud karena dia kehilangan panas sama karena dia dapat panas. Oh, kayak es mencair karena dapat panas gitu ya? Benar banget. Terus ada juga menguap. Dia bisa menguap karena suhunya naik kan? Dia konsepnya sesederhana itu sih. Oh, baru aku. Coba deh kita lihat bareng-bareng gimana kalau es batu itu didiemin. Oke. Kita cari videonya. Tuh kan bener banget, baru diam bentar aja udah kayak gini. Oh iya, ini contohnya paling gampang ya. Iya, berarti bener kan tadi yang kita bahas. Gimana kalau ada percobaan naruh dua es batu, satunya di tempat yang teduh, satunya lagi di tempat yang panas. Kira-kira duluan mana ya cairnya?
Kalau dipikir-pikir sih, pasti cepetan yang di tempat panas. Ya juga, bener tuh cepetan yang di tempat panas karena dia dapat panas lebih banyak kan, otomatis mencarinya lebih cepat. Iya, berarti itu kesimpulan yang kita ambil. Tapi percobaan kayak gitu harus pakai ukuran yang sama gak sih? Kenapa gitu? Ya kalau mau hasilnya benar-benar akurat, itu harus pakai ukuran yang sama biar hasilnya nggak bias. Betul juga sih. Gimana kalau kita pakai poster aja buat media pembelajarannya? Setuju banget, kita bisa buat kesimpulan, gambar kecil, sama bikin contoh-contohnya juga. Cocok sih, biar gampang ngejelasin ke orang lain. Oke, yaudah kita edit ya. Let's go. Ini Bagus dihapus aja banget. nggak sih? Boleh dihapus ya. Oke, ini aku save dulu. Udah nih. Finally, jadi juga. Iya, akhirnya. Yeay, nice. Sadar gak sih? Dari tadi kita udah nerapin teorinya taksonomi Bloom loh. Iya ya, dari ingat dasar, terus paham, coba, analisis, evaluasi, sampai akhirnya kita bisa bikin karya sendiri. Bener-bener, tanpa sadar kita udah ngikutin tiap levelnya. Jadi, dari keseluruhan kegiatan kecil yang kami lakukan tadi, kami mencoba menunjukkan bagaimana 6 level taksonomi Bloom dapat diterapkan dalam pembelajaran sederhana. Mulai dari tahap mengingat materi dasar, kemudian memahami maknanya, sampai mencoba menerapkannya dalam contoh di kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kami juga melihat bagaimana suatu proses bisa dianalisis lebih dalam, dievaluasi kekurangannya, dan akhirnya menghasilkan sebuah karya atau rangkuman baru. Melalui langkah-langkah ini, kami ingin menunjukkan bahwa belajar itu sebenarnya bisa kita lakukan secara bertahap dan terstruktur, sehingga materinya lebih mudah dipahami. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami tampilkan tadi bisa membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana taksonomi Bloom bekerja dalam proses belajar. Terima kasih sudah menyimak dan semoga video ini bermanfaat. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic. Pernah nggak kalian lihat suasana kelas kayak gini? Gurunya udah semangat, tapi muridnya masih lesu. Mungkin bukan pelajarannya yang susah, tapi ada kebutuhan yang belum terpenuhi. I am one of those melodramatic fools. Jadi, menurut Abraham Maslow, manusia itu punya 5 tingkatan kebutuhan tahu. Yang pertama ada fisiologis, yang kedua ada rasa aman, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada penghargaan, dan yang terakhir ada aktualisasi diri. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? Kamu capek ya? Belum sarapan. Ini minum dulu, nanti kita mulai pelajaran pelan-pelan. Terima kasih Bu. Mira, aku ada roti, ambil aja. Terima kasih ya Naya. Sama. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai psikologi pendidikan dan konseling. Di sini saya sudah menyiapkan PPT untuk kalian pelajari. Saya juga
akan sedikit menjelaskan materi untuk hari ini. Di sini ada pengertian menurut John Rawls 1921 dan 2002 harus mengembangkan teori justice as fairness, yaitu keadilan sebagai kewajaran. Menurutnya keadilan dari sistem sosial yang harus disusun sedemikian rupa. Penerapannya kehidupan bernegara, ada keadilan dan berbangsa. Di sini juga ada prinsip-prinsip. Nanti untuk prinsipnya mungkin kalian bisa baca aja di PPT yang sudah saya share. Untuk prinsip-prinsipnya sendiri, apakah kalian sudah ada yang tahu prinsip-prinsip dari PPT ini? Atau kalian ada yang tahu bisa angkat? Udah, coba aja. Kalau salah kita belajar bareng. Iya. Boleh dijelaskan? Silakan bisa dijelaskan, Kakak. Untuk prinsip ada dua, yaitu prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Jadi guys, rasa aman itu membuat siswa lebih percaya diri. Baik, untuk materi yang sudah saya share bisa dikerjakan dan mungkin kalian bisa membuat kelompok ya. Baik, Bu. I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my white and listen. Ketika kebutuhan sosial terpenuhi, siswa merasa menjadi bagian dari kelas. Wah, kelihatan tulisan kamu rapi, idemu juga menarik, kamu sudah berusaha keras ya. Terima kasih, Bu. Tuh kan, aku bilang juga bagus. Iya, Ya, bagus-bagus. Ternyata bagus. Kalian hebat. Terima kasih, Bu. Penghargaan sederhana bisa menjadi siswa jadi semangat belajar. Jadi teman-teman, menurut kelompok kami, keadilan adalah fondasi kehidupan yang berbangsa yang harmonis. Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan dalam tindakan nyata, kita membantu menciptakan masyarakat yang setara, damai, dan berseri. Ketika semua kebutuhan terpenuhi, siswa belajar bukan karena terpaksa, tapi karena ingin berkembang. Dari materi yang saya jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Grasping to control, so I better hold on. Maslow mengingatkan kita bahwa sebelum kalian menuntut murid kalian menjadi pintar, pastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Karena kelas yang bahagia dimulai dari siswa yang merasa aman, diterima, dan dihargai. Halo semua, kita akan melihat bagaimana proses pembelajaran lebih bermakna ketika guru dan siswa membangun kepercayaan. Oke, bagi semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas topik baru. Sebelumnya saya mau bertanya, apa sih yang menurut kalian suka? Mari kita bahas sekarang ya. Oke? Sepertinya ada yang belum jelas ya? Aku kayaknya nggak ngerti deh cara nulis ide ke dalam kalimat. Oke, mari kita mulai dengan hal yang dulu. Bisa kita membuat kalimat yang lebih kompleks. Misalnya, apa yang kamu sukai? Mulai dari sini. Saya coba terlebih dahulu. Oke, Nara, apa kamu sudah mendapatkan ide? Aku suka baca buku. Oke, boleh dituangkan ide kamu menjadi sebuah kalimat, tidak perlu sempurna, tapi kamu bisa melanjutkan menjadi kalimat yang lebih. Nih, kamu bisa mulai dari setiap kali aja dulu. Oke, berarti setiap kali saya baca buku, saya senang. Bisa kalian
lanjutkan ya. Ya, aku juga senang bisa membantu kamu dalam proses belajar. Oke teman-teman, menurut kalian apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Kalau aku merasa lebih nyaman buat mulai. Dulu aku takut salah, tapi sekarang enggak. Keren, lanjutkan ya. Kalau aku belajar kalau yang paling penting itu adalah berani untuk memulai. Nah, ini dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah kita bisa saling memahami, kemudian saling memahami dan juga bisa saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya. Oke, apakah kalian bisa memahami materinya? Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Bisa kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Ingat, ketika guru memiliki sifat empatik, menjadi autentik, dan memberikan penghargaan tanpa syarat, maka siswa akan merasa didengar dan siap berkembang. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Rani. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Tapi hari ini kita nggak akan melupakan ya. Tapi kita akan menemukan bagaimana kita tahu rumus dari bahasa Inggris itu. So kita lihat gambar ini, coba. Ini apa? Dia makan Bu, jadi he eat rice. Eat rice? Betul, tapi coba dipikir lagi. Mungkin he is eating rice, Bu. Nah, betul banget, tapi jangan buru-buru disimpulkan. Kita coba lihat gambar yang lain ya. Oke, sekarang ini gambar kedua. Ini apa coba? She writing a letter. She writing a letter. Ada yang salah? Coba lagi. She is write a letter. Ada kata kerja setelah is, apa coba? Ada yang kurang tepat itu tadi. Berarti harus ditambahin ya Bu. Jadinya she is writing a letter. Nah, betul banget. Coba kita ulang lagi. Apa ini gambarnya? She is writing a letter. Nah, betul. Sekarang ini gambar ketiga. Ini ada orang tidur. Apa bahasa Inggrisnya? He is sleeping. Betul. Nah, kalian udah mulai ya menemukan polanya. Oh, jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu, kita pakai is atau are, lalu tambah ing. Ya, betul banget. Jadi itulah penemuan kalian hari ini. Nah, sekarang ibu mau tanya. Tadi ibu sebelumnya udah ngasih tahu dulu nggak rumusnya? Enggak Bu, kami menebak dan mencoba dulu. Nah, betul, itu disebut belajar konstruktivistik menurut Jean Piaget. Jadi kalian itu membangun sendiri pengetahuan kalian dari pengalaman pribadi dan berpikir aktif. Berarti tadi waktu saya salah bilang iitras itu proses belajar ya Bu? Nah, betul itu Fajar. Jadi di teori Piaget ini tuh ada asimilasi dan akomodasi. Jadi kamu itu menyesuaikan pengetahuan lama kamu disebut asimilasi, lalu kamu cocokkan dengan pengetahuan baru itu disebut akomodasi. Wah, ternyata belajar bahasa Inggris bisa pakai teori psikolog juga ya Bu. Iya, karena belajar itu bukan soal kata aja, tapi itu juga soal berpikir. Nah, apa yang kalian pelajari hari ini? Kalau kita mencoba dan berpikir sendiri, mungkin kita bisa dapat jawabannya sendiri. Dan kalau salah, jangan takut.
Dari kesalahan kita bisa belajar atau bisa tahu yang benar. Belajar itu lebih seru kalau kita tahu sendiri, bukan cuma disuruh menghafal. Nah, luar biasa. Jadi kalian hari ini itu telah belajar teori konstruktivistik menurut Jean Piaget. Jadi guru itu bukan hanya satu-satunya sumber untuk belajar, tapi guru itu sebagai lampu, jadi kalian bisa menemukan jalan kalian sendiri. Terima kasih Bu Rani. Selamat pagi anak-anak. Tahu nggak materi hari ini apa? Perkenalan diri dalam bahasa Inggris, Miss. Iya benar, biar kalian kalau diajak ngomong sama orang itu nggak bingung. Oh, biar kayak di film-film gitu ya, Miss? Iya, biar kalian kalau ditanyain what's your name nggak nge-freeze kayak habis kena angin AC. My name is aduh, aku lupa, Miss. Ya udah, kalau gitu biar ibu beri contoh ya di papan. Baik, Bu. Ini udah ibu tulisin urutannya buat kamu bisa contoh nanti. Ada my name is sama I'm blah 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 years old. I live in blah blah blah. My hobby is blah blah blah. Kamu bisa mengintroduce yourself pakai template yang udah ibu tulis ini kan? Silakan dicoba dulu ya. Miss, hello everyone. My name is Clea. I am 17 years old. I live in Magelang. My hobby is playing games. I enjoy playing games with my friends. Nice to meet you. Kalau kamu percaya diri, kamu pasti bisa lihat. Nah, sekarang kita coba sama temen ya. Adis silahkan bisa mencoba bersama dia. Ya, aku contohin ya. Kamu bisa mulai dari my name is Adistia. I live in Magelang and my hobby is reading stories. Oke, aku coba ya. My name is Clea. I live in Magelang. My hobby is playing games. Oke, sekarang aku tanya kamu ya pakai bahasa Inggris. Aku jawab. Oke. What's your hobby, Dia? My hobby is playing games. Who do you play with? I play with my friends. Itu jalan banget, kamu keren banget. Terima kasih. Tuh kan, kalau kamu percaya diri pasti kamu bisa. Coba sekarang kamu sendiri tanpa bantuan Adis, tanpa lihat papan tulis juga. Okay, Miss. Hello everyone. My name is Clea. I'm 17 years old. I live in Magelang. My hobby is playing games. I enjoy playing games with my friends. Nice to meet you. Tuh, udah keren banget. Aduh, ternyata aku bisa juga ya, Miss. Iya dong, pasti bisa kalau mau belajar. Makasih, Miss. Pada adegan sebelumnya, kita semua dapat melihat bagaimana Clea belajar step by step, yang pada awalnya ia bingung tidak tahu harus memulai dari mana dan bagaimana cara memulainya. Hal tersebut disebut dengan kemampuan awal.
Dalam hal ini, guru dapat berperan penting dengan memberikan bantuan kecil, seperti memberikan contoh kalimat dan kata kuncinya, sehingga murid tersebut dapat memahami bagaimana cara melakukannya. Dalam adegan ini, kita semua dapat menyebutnya dengan scaffolding atau bantuan sementara yang berfungsi supaya pengetahuan murid dapat lebih berkembang. Lalu Adis sebagai teman sebaya Glia memiliki peran penting dalam teori Vygotsky karena belajar itu terjadi melalui interaksi sosial. Setelah bantuannya dikurangi, Glia akhirnya bisa memperkenalkan diri tanpa bantuan guru dan temannya. Jadi, belajar itu lebih mudah kalau kita saling bantu dan saling mendukung. Seperti kata Vygotsky, bahwa pengetahuan dibangun bersama-sama, bukan sendirian. Alright, so that was my explanation. Thank you guys for listening. Alright, have a nice day. Good morning. Alright, thank you for listening. Desi keren banget ya, aku juga pengen bisa ngomong kayak Desi. Kamu yakin nih? Aku aja udah coba belajar bahasa Inggris tapi tetap susah. Terus aku udah nyerah deh. Ngapain kamu belajar? Oh, udah dibilang bahasa Inggris itu susah. Kamu gak akan bisa kayak Desi. Udah, diam aja. Nanti kamu fokus ke lagi. Hilmi, mohon maju depan. Kamu itu kenapa? Kok sekarang nilainya turun? Biasanya kamu itu kan nilainya bagus. Ada masalah apa? Saya cuma ngerasa gak percaya diri aja, Bu. Oh, kamu mau lanjutin pembicaraan di luar? Jadi, kamu itu kenapa nih? Kan kamu itu biasanya paling pintar kalau menulis cerita, paling kreatif lah. Tapi pas kamu ada kesulitan, aku selalu coba dari kamu sama apa? Saya minder, Bu. Ya, Lihat Desi bisa ngomong lancar kayak gitu. Saya juga pengen. Tapi saya nggak mungkin bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya aku itu saudara saya. Saya bukan minder kalau bahasa Inggris. Lewatnya suaminya dan menghormati sebelum kamu coba sesuatu, jangan dulu saya harus coba dulu sebelumnya. Besok kamu jangan pikir sama saya. Nanti saya pastikan kalian akan dapat tugas sama Desi dan saya bersama. Terima kasih. Hai guys, jadi kan aku habis kasih tahu sama Bunda. Nah, aku sering tutor kalian nih. Jadi gimana? Mau sekarang aja kan belajar? Oke, ya, tolong siap. Easy. That's all. Did you guys get it? Yeah. Alright. It's like easy, sangat easy gitu kan ya. Continuous, pas continuous, easy pakai.